Wartawan tidak bisa dipidanakan. Tanggal 8 Oktober tahun 2023. Kemerdekaan pers adalah salah satu pilar terwujudnya kehidupan demokrasi dan merupakan wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum, maka jelas bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Amanat ini semua sudah tertuang di dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Tetapi pada tataran implementasi Undang-Undang Pers, penulis sangat prihatin dan geram karena masih banyak menemukan permasalahan di lapangan, seperti peristiwa intimidasi, persekusi, dan kriminalisasi wartawan. Ini menandakan bahwa masyarakat dan penegak hukum masih belum memahami secara utuh tentang substansi dan filosofi Undang-Undang Pers. Secara khusus penulis menyoroti kasus yang menimpa Saudara Ato Hendarto Pemret Jejakinvestigasi.id dan bertepatan selaku Ketua DPC AWI Aliansi Wartawan Indonesia Kabupaten Majalengka dipidanakan atas aduan masyarakat yang dirugikan dengan pemberitaan pernikahan terlarang. Maka pihak yang dirugikan mengajukan dengan aduan pasal-pasal karet yaitu pasal 27 dan 28 tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan dianggap menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Kenapa penulis memakai istilah pasal karet? Karena pasal-pasal ini tidak mempunyai tolak ukur yang jelas dan dapat mengancam kebebasan berekspresi, khususnya masyarakat sipil dan pers. Pihak penegak hukum wajib memberitahukan kepada pihak yang dirugikan tentang substansi pemberitaan media menurut Undang-Undang Pers, di mana dalam Pasal 1, Nomor 11 yaitu hak jawab bagi seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan pihak media pers wajib melayani hak jawab sesuai Pasal 5 Undang-Undang Pers. Maka media berkewajiban memuat berita berikutnya sesuai harapan perbaikan dan pelurusan berita tersebut dari pihak yang dirugikan. Artinya, karya jurnalis yang dianggap merugikan seperti penghinaan, pencemaran nama baik dan lain-lain, menurut Undang-Undang Pers tidak bisa dipidanakan karena di dalam undang-undang ini sudah ada mekanisme hak jawab, hak tolak, hak koreksi. Apalagi tertuang dalam Pasal 8 bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Penulis mengingatkan bahwa selain Undang-Undang Pers, telah terbit surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Kominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri, Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB 2V 2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang informasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19/2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, tertulis pada Pasal 27 Ayat 3 poin I, bahwa untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers sebagai lex specialis, bukan oleh Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE. Maksud di atas adalah kekhususan tentang pencemaran nama baik dan yang lainnya yang ditujukan kepada karya jurnalis pemberitaan maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Undang-Undang Pers, di mana pihak yang dirugikan punya hak jawab untuk pelurusan dan perbaikan terhadap berita yang dimuat. Yang dimaksud institusi pers dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia, yaitu media pers atau perusahaan pers baik cetak maupun elektronik. Adapun legalitas media pers atau perusahaan pers menurut Undang-Undang Pers Pasal 9 Ayat 2, bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk Badan Hukum Indonesia, artinya memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM, apakah sudah terdata atau belum terdata oleh Dewan Pers, yang terpenting adalah sudah memiliki legal formal berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM karena menurut Undang-Undang Pers tidak ada klausul tertulis bahwa perusahaan pers harus terdaftar atau harus mendaftar kepada Dewan Pers, yang ada adalah sebaliknya,
menurut Undang-Undang Pers Pasal 15 Ayat 2 Poin F, di mana Dewan Pers untuk melaksanakan tugas fungsinya yaitu mendata perusahaan-perusahaan pers yang ada di Indonesia. Kesimpulan, 1. Bahwa karya jurnalis tulisan wartawan di media tidak bisa dipidanakan. Apabila dianggap pemberitaan itu merugikan seseorang atau kelompok maka dipersilahkan untuk melakukan perbaikan dan pelurusan pemberitaan sesuai hak jawab dan perusahaan pers wajib memberitakannya pada pemberitaan selanjutnya. Ini sesuai amanat Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan SKB Menteri Kominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor KB 2 2021. 2. Apabila terdapat dari pihak penegak hukum baik itu oknum kepolisian atau oknum kejaksaan masih menerima aduan pasal-pasal karet pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE, maka sebaiknya segera untuk dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi, yaitu Kejaksaan Agung RI atau Mabes Polri, karena mereka tidak mengindahkan surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh pimpinan mereka yaitu Kapolri dan Jaksa Agung RI. Sumber, penulis, Aceng Syamsul Hadi, S.Sos, MM. Pemerhati Medsos dan Ketua DPD AWI Provinsi Jawa Barat, Red OG.